dari psikologi barat bermulai dari filsafat Yunani kuno, yaitu Plato dan Aristoteles, kemudian dikembangkan oleh tokoh psikologi seperti Sigmund Freud, Carl Jung, dan P.S. Skinner. Dengan menggunakan teori psikologi analisis dari Freud, humanistik dari Carl Rogers, dan behavior dari Skinner, lalu kognitif dari Albert Bandura dengan konsep id, ego, dan superego dari Freud, kepribadian dari Behavior, dan motivasi dari Maslow, lalu belajar dari Pavlov. Lalu, psikologi barat adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku manusia melalui metode ilmiah, eksperimen, dan observasi. Fokusnya adalah memahami proses mental, emosi, dan perilaku manusia secara empiris dan rasional. Cakupan psikologi barat meliputi perilaku manusia seperti kognitif, emosi, dan motivasi, lalu proses belajar dan pengembangan kepribadian dan individualitas, gangguan psikologi dan pengobatan, dan yang terakhir sosial dan budaya. Sedangkan sejarah dari psikologi Islam bermula dari Al-Quran dan hadis, karya-karya psikologi Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, dengan menggunakan teori-teori yang pertama yaitu teori jiwa dari Ibnu Sina, yang kedua teori motivasi dari Imam Al-Ghazali, yang ketiga teori kepribadian dari Ibnu Arabi. Dengan menggunakan konsep fitrah atau kesucian hati, taubah atau pertolongan, takwa atau kesadaran spiritual, dan akhlak atau moralitas. Sedangkan sejarah dari psikologi Islam bermula dari Al-Quran dan hadis, karya-karya psikologi Islam seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina, dengan menggunakan teori-teori yang pertama yaitu teori jiwa dari Ibnu Sina, yang kedua teori motivasi dari Imam Al-Ghazali, yang ketiga teori kepribadian dari Ibnu Arabi. Dengan menggunakan konsep fitrah atau kesucian hati, taubah atau pertolongan, takwa atau kesadaran spiritual, dan akhlak atau moralitas. Psikologi Islam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan ajaran nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Fokusnya adalah memahami hubungan antara manusia dengan Allah, diri sendiri, dan dengan masyarakat. Cakupan psikologi Islam yaitu meliputi konsep jiwa dan ruh, perilaku manusia, dan konteks syariah, lalu pengembangan akhlak dan juga moralitas, lalu keseimbangan spiritual dan juga mental, dan pengelolaan emosi dan juga stres. Jadi kesimpulannya, psikologi barat dan juga psikologi Islam memiliki perspektif yang berbeda, tapi sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Integritas antara keduanya dapat membawa pemahaman yang lebih komprehensif tentang perilaku manusia.